Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channelku Indah Rahma. Hari ini aku share lagi ya kegiatan harian aku, dan ini di hari Selasa. Seperti biasa, setiap hari Senin sampai hari Kamis kami itu terapi di rumah sakit. Dan ini lagi siap-siap mau pergi terapi, tapi di tengah jalan ibu terapinya itu WA ya teman-teman. Katanya hari ini nggak bisa terapi karena ada urusan mendadak. Jadi kami hari ini ke rumah sakit hanya untuk mengantarkan scan pendaftaran online aja. Habis itu kata Pak suami, daripada kita pulang mending kita jalan-jalan aja, sekalian healing tipis-tipis gitu. Jadi ya udah deh, aku ikut aja. Yang penting Pak suami dan anakku itu happy. Dan ini aku udah sampai ya di rumah sakitnya. Aku langsung aja ke bagian pendaftaran online untuk scan pendaftaran yang udah kami isi. Habis dari rumah sakit kami langsung menuju tempat lokasi wisata di Brastagi, dan perjalanannya itu sekitar 1,5 jam dari Medan ke Brastagi. Dan alhamdulillah cuaca di Brastagi itu nggak terlalu panas dan juga nggak hujan ya teman-teman. Walaupun kabutnya itu tebal, tapi alhamdulillahnya itu nggak hujan. Jadi kami bisa deh berkeliling-keliling di Brastagi. Oh iya teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan yang sakit semoga segera disembuhkan dari penyakitnya, amin. Dan ini udah sampai aja teman-teman ke wisata yang pertama. Jadi karena kami tuh sampainya di jam 12 siang, jadi kami memutuskan untuk makan siang dulu di Penatapan. Kalau warga Medan dan sekitarnya pasti udah nggak asing lagi di tempat ini, karena memang kalau kita ke Brastagi wajib banget ya singgah ke Penatapan ini sekedar untuk makan jagung ataupun untuk makan mie instan di sini. Nah ini teman-teman, kami tuh makannya di Barcelona. Ini tuh pemandangannya cantik banget ya, Masya Allah, hijau-hijau kayak gini. Di kota tuh jarang banget ya dapat pemandangan yang secantik ini, Masya Allah. Kami di sini nggak terlalu lama, sekitar setengah jam aja, cuman untuk beristirahat sebentar dan untuk makan siang aja teman-teman. Habis dari sini nanti kami lanjut mau ke pemerasan susu sama nanti mau ke pasar buah. Ternyata di sini rame juga teman-teman, padahal ini kami perginya di hari kerja. Kami kira tuh karena kami pergi di hari kerja pasti wisatawan itu sedikit ya teman-teman, tapi ternyata di sini rame juga ya. Mungkin pada libur atau gimana ya, nggak ngerti juga. Dan ini Pak suami dan anakku happy banget diajak jalan-jalan kayak gini, karena memang kami tuh udah jarang banget ya untuk pergi jalan-jalan ke Brastagi, apalagi semenjak anakku itu terapi Senin sampai Kamis. Jadi kayak nggak punya waktu untuk jalan-jalan yang jauh-jauh gitu, paling sekitar Medan aja. Kalau untuk jalan jauh tuh takut nanti anakku tuh capek dan takutnya tuh sakit, jadi nggak bisa terapi. Makanya lebih baik kalau mau jalan-jalan tuh di kota Medan aja. Tapi berhubung hari ini ibu terapinya itu libur dan diganti di hari Jumat untuk terapinya, makanya ya udah deh kami memutuskan untuk jalan-jalan aja. Dan ini teman-teman, kabutnya itu tebel banget ya di sini, tapi alhamdulillahnya nggak gerimis sama sekali dan juga nggak hujan. Dan untuk kabut tebalnya ini cuman di bukit ini aja teman-teman, keluar dari bukit ini tuh udah nggak ada lagi ya untuk kabutnya. Malahan cuacanya itu panas banget. Nah ini kami udah sampai ke wisata yang selanjutnya, yaitu pemerasan susu. Ini kami mau registrasi dulu, bayar masuknya itu cuma 5.000 aja teman-teman. Di sini kami mau beli yogurt sama mau beli ice cream dan sama mau lihat-lihat untuk sapinya, karena di sini sapinya itu banyak banget ya teman-teman. Dan ini kami mau menuju ke lokasinya. Jadi lokasinya itu agak ke bawah gitu. Ini ada turun-turunan gini. Dan sampai di tempat parkiran, Masya Allah disuguhkan dengan pemandangan yang indah.
Dan ini kami langsung aja mau beli yogurtnya sama mau beli ice cream. Biasanya di sini tuh rame banget teman-teman. Mungkin karena ini hari biasa kali ya. Jadi pengunjung di sini tuh sepi dan sebelah situ banyak banget ya untuk sapi-sapinya. Ini Pak suami lagi pesen yogurt sama pesen ice cream. Untuk harga yogurtnya itu 28.000 untuk 330 ml dan untuk harga ice creamnya itu 25.000 satu cupnya. Dan ini Pak suami lagi ambil pesanan yang kami pesan tadi. Ini ada yogurt blueberry sama ada es krim yang rasa vanilla. Untuk rasa es krimnya itu sesuai harga teman-teman, enak dan juga isinya itu padat banget. Dan untuk yogurtnya aku nggak terlalu suka, enak sih sebenarnya, cuman yang nggak terlalu suka asam, bagiku itu kurang gitu ya rasanya. Jadi Pak suami deh yang ngabiskan yogurtnya. Dan ini kami lanjut menuju ke lantai 2-nya. Nah dari sini nampak ya teman-teman untuk sapi-sapinya di sini tuh banyak banget ya. Kata Pak suami ini tuh sapinya import gitu, jadi harus higienis gitu ya teman-teman kandang sapinya. Dan ini kami ke tempat wisata yang selanjutnya. Ini kami di Pasar Buah. Jadi kami mau naik delman. Anakku happy banget naik delman. Dia tuh sepanjang jalan ketawa-ketawa dan ngoceh-ngoceh terus. Padahal kami tuh udah sering gitu ya teman-teman ke Pasar Buah ini, tapi memang nggak pernah naik delmannya. Dan untuk kali ini kami mau coba naik delman. Ternyata Pak suami dan anakku itu happy banget ya naik delmannya. Untuk harga naik delman ini satu putarannya itu 50.000. Kalau untuk keliling Pasar Buahnya aja dan gak naik delman, cuma naik kuda aja gitu teman-teman, harganya itu 30.000. Singkat ceritanya, ini aku udah sampai di rumah aja. Aku sampai di rumah itu sekitar jam 5 sore karena kami memang sengaja turunnya itu sore sekitar jam 4 karena takutnya itu nanti kalau terlalu sore pulang takut hujan gitu teman-teman, kan kasihan ya anakku kalau kena hujan. Dan ini aku sampai rumah langsung beberes biar besok pagi tuh udah tenang ya karena rumah itu udah rapi. Ini aku beberes rumahnya sekitar setengah 9 malam teman-teman, karena habis dari jalan-jalan tadi aku tuh langsung istirahat ya dan juga langsung ngasih makan anakku. Dan setelah capeknya hilang langsung deh aku beberes rumah. Dan ini lihat teman-teman, suasana rumah aku tuh berantakan banget ya. Padahal tadi sebelum pergi aku tuh udah beberes, udah sapu rumah juga. Dan pas waktu pulang rumah berantakan lagi dong. Ini juga barang-barang yang kami bawa tadi sih teman-teman belum aku bereskan. Jadi daripada besoknya mager dan udah bad mood gitu pagi-pagi, ya udah deh malam ini aja aku bersihkan rumahnya. Ini aku bersihkan sepatu anakku ya, aku taruh lagi di tempatnya. Pokoknya barang-barang yang kami bawa tadi aku taruh pada tempatnya masing-masing lagi. Dan lanjut aku juga mau beberes dapur. Tadi juga aku sempat masak nugget ya untuk makan malam kami. Makanya ini dapur aku lumayan berantakan gitu. Tapi sebelum aku cuci piring, aku mau sapu-sapu dulu ya untuk dapurnya. Nah ini aku mau susun dulu untuk piring-piring yang udah kering. Dan nanti lanjut mau cuci piring. Banyak banget ya teman-teman piring aku karena memang tadi tuh aku bawa bekal ya ke tempat wisatanya supaya hemat aja. Tapi tetap ya kami juga beli jajanan dan makanan gitu tadi tempat wisatanya. Tapi lumayan untuk mengurangi budget. Untuk nasi dan lauknya kami nggak beli. Paling kami tadi cuman beli jajanan ringan sama beli cappuccino aja untuk minumannya. Dan ini lanjut aku mau bersihkan dulu ya untuk kompornya, karena memang tadi tuh aku habis goreng nugget dan minyaknya itu kemana-mana. Jadi aku mau bersihkan dulu untuk kompornya biar supaya minyak-minyaknya itu udah nggak ada lagi ya di kompor. Dan ini aku juga mau refill sedikit untuk minyak gorengnya. Ini minyak gorengnya kemarin tinggal setengah karena tempatnya itu nggak cukup, makanya belum aku refill. Dan sekarang karena minyaknya udah berkurang jadi aku refill kemari. Terus itu juga ada untuk tempat masak air ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau masak air biasanya direbus dulu karena memang aku belinya galon yang isi ulang gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, lagi pada ngapain nih?
apapun pekerjaan teman-teman semoga dilancarkan ya teman-teman, amin. Oh ya, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman online aku yang udah subscribe dan juga yang udah komen. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga dengan teman-teman subscribe YouTube aku dan juga komen di video-video aku bisa menambah semangat aku untuk terus upload video. Dan untuk teman-teman yang seperjuangan aku yang baru memulai membuat konten, tetap semangat ya teman-teman dan tetap konsisten. Aku juga lagi belajar untuk konsisten karena memang untuk cari waktu buat konten itu lumayan susah ya menurut aku, apalagi anakku itu terapi dari Senin sampai Kamis, jadi bagi-bagi waktunya itu kadang aku kewalahan. Untuk buat videonya sih lumayan gampang ya teman-teman, tapi yang susahnya itu adalah untuk ngeditnya karena aku tuh cuman punya waktu malam untuk ngeditnya. Makanya sekarang tuh aku kayak sebisa aku aja ya untuk upload video di YouTube, karena memang selain di YouTube aku juga aktif di Shopee Video, di TikTok dan juga di Instagram. Jadi harus pinter-pinter aku gitu ya teman-teman untuk bagi-bagi waktu untuk upload di Instagram, di YouTube ataupun di TikTok. Dan gak terasa pekerjaan aku hari ini udah selesai teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.